Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya tidak memaparkan tentang soal-soal, tetapi mungkin ingin berbagi saja tentang strategi-strategi mungkin yang bisa teman-teman gunakan untuk menghadapi tes nanti. Dan perlu teman-teman ketahui, saya itu bukan lulusan tes P3K ya, tapi tes CPNS tahun 2019. Tetapi mungkin apa yang saya sampaikan bisa teman-teman gunakan jika teman-teman merasa itu penting untuk teman-teman terapkan. Karena pada intinya tes P3K dan tes CPNS itu untuk durasi waktunya juga tidak terlalu berbeda jauh. Untuk sesi tesnya juga dibagi atas beberapa, itu misalnya ada di CPNS ada TWK, TIU, dan TKP. Di tes P3K juga seperti yang teman-teman ketahui ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, strategi ini mungkin bisa teman-teman gunakan. Ini juga cukup berguna bagi saya. Oke, kita lihat langsung teman-teman. Berdasarkan regulasi Kemenpan nomor 652 tahun 2023 yang menyebutkan bahwa seleksi tes P3K itu dibagi atas beberapa jenis, yaitu ada yang namanya tes kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, teman-teman sudah ketahui apa itu kompetensi teknis, apa itu manajerial, dan apa itu wawancara. Tentunya sampai sekarang, di mana tahap teman-teman sudah belajar sejauh apapun itu, pastinya teman-teman sudah sangat mengenal apa itu kompetensi teknis sampai dengan wawancara. Dan saya yakin juga teman-teman sudah mengukur sejauh mana kemampuan, sejauh mana kompetensi teman-teman tentang ketiga jenis tes ini. Dan tentunya juga teman-teman pasti sudah mengukur di mana teman-teman punya kelebihan atau sangat memahami di satu jenis tes, dan teman-teman merasa masih kurang di satu jenis tes yang lain. Nah, ini mungkin yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman di video ini. Apa yang harus teman-teman siapkan, apa yang merupakan kelebihan teman-teman, apa yang merupakan kekurangan dari teman-teman pada saat menghadapi tes seleksi nantinya. Saya kasih contoh teman-teman, jadi di tes CPNS itu yang namanya TIU, TWK, dan TKP, di mana TIU itu berhubungan dengan matematika, TKP itu dengan kepribadian, kemudian TWK itu adalah wawasan kebangsaan. Nah, pada saat tes waktu itu saya merasa kemampuan saya di matematika itu hitung-hitungan itu sangat-sangat kurang. Jadi pada saat proses belajar, persiapan itu saya sangat banyak menekankan untuk belajar di bagian tes intelijensi umum, karena salah satu dari komponen tes ini saja tidak bisa kita penuhi untuk mencapai nilai ambang batas, otomatis kita tidak bisa lulus. Nah, kelemahan saya itu tadi teman-teman, hitung-hitungan matematika. Jadi sebisa mungkin saya mencoba memahami untuk mempelajari, tetapi tidak mengesampingkan juga yang lain. Tetapi saya karena sudah mengenal di mana kekurangan saya, makanya saya fokus di TIU, dan alhamdulillah bisa mencapai nilai ambang batas. Untuk tes wawasan kebangsaan juga seperti itu, dan yang saya tidak terlalu banyak fokus belajar itu di tes kepribadian teman-teman, karena menurut saya itu soal-soal yang hanya berkaitan dengan kepribadian kita, apa yang akan kita lakukan atau di soal yang akan kita kerjakan itu adalah sesuatu yang benar-benar terbaik atau sesuatu yang benar-benar sesuai dengan tolak ukur kebaikan di masyarakat lah, seperti itu, atau di lingkungan kerja kita. Makanya tidak terlalu banyak saya meluangkan waktu untuk belajar di situ. Nah, kembali lagi kepada teman-teman, silahkan teman-teman ukur sendiri tingkat kemampuan teman-teman itu di mana, dan teman-teman silahkan meluangkan waktu untuk memfokuskan diri untuk belajar di komponen tes
bagian apa yang teman-teman merasa masih kurang. Nah, kita lanjut. Misalnya saya teman-teman akan menjadi seorang peserta tes P3K di tahun ini, apa yang saya akan fokuskan? Karena ini berbeda dengan tes CPNS, ini P3K, karena komponen tes tadi yang sudah saya sebutkan ada kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Nah, ini teman-teman sudah ketahui untuk waktu-waktunya. Jadi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural itu dia satu frame waktu, yaitu sebanyak 120 menit. Jadi kalau dibagi untuk 3 komponen tes ini, total itu 120 menit ya teman-teman. Jadi masing-masing dapat 40 menit. Nah, ditambah dengan wawancara itu totalnya berarti 130 menit. Nah, ini untuk yang di luar disabilitas ya. Kalau disabilitas itu total waktunya 150 menit tambah wawancara itu kurang, kalau tidak salah, 15 menit. Nah, untuk yang non disabilitas teman-teman, silahkan teman-teman list mana yang menurut teman-teman berpotensi atau teman-teman masih kurang persiapan di komponen tes itu. Silahkan teman-teman list dari yang paling teman-teman ketahui sampai dengan teman-teman yang paling teman-teman kurang kuasai. Nah, itu strategi yang akan saya gunakan teman-teman. Jadi dilihat dari durasi waktunya ini untuk kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural itu sama. Tinggal teman-teman lihat saja mana yang masih kurang untuk berdasarkan kemampuan teman-teman sendiri, karena durasi waktunya itu sama. Nah, berbeda dengan wawancara teman-teman, waktunya ini cukup pendek, cuma 10 menit. Kalau teman-teman merasa di wawancara juga teman-teman belum terlalu memahami, silahkan ditingkatkan juga di wawancara. Tetapi kalau saya pribadi teman-teman, pertama yang akan saya buat persiapan dulu itu, saya akan melihat di mana potensi dan kelemahan saya. Kemudian saya akan lakukan evaluasi berupa tes mandiri dengan menggunakan waktu sendiri. Kemudian saya lihat kemampuan saya di mana. Misalnya teman-teman cari sendiri contoh-contoh soal yang durasi waktu yang sudah ditentukan tadi. Teman-teman lihat, setelah teman-teman lakukan evaluasi, teman-teman mendapatkan nilai yang paling rendah itu di mana. Nah, mungkin seperti itu untuk persiapan koreksi atau evaluasi kekurangannya teman-teman itu di mana. Nah, kemudian teman-teman mulai melakukan urutan dari yang teman-teman paling kuasai. Kemudian teman-teman bisa eksekusi atau belajar kembali di mana kekurangan-kekurangan dari teman-teman terhadap 3 atau beberapa komponen tes yang sudah kita bahas di depan tadi. Nah, secara pribadi teman-teman, jika saya akan tes di tahun ini, saya merasa bahwa yang paling penting itu adalah yang pertama itu di kompetensi teknis, karena pertimbangannya selain dia itu memiliki jumlah soal yang banyak, kompetensi teknis ini teman-teman, kalau teman-teman ketahui bahwa soal-soal yang dibuat dari soal-soal dan pertanyaan yang dibuat tentang kompetensi teknis itu merupakan soal-soal yang mencakup pengetahuan dasar yang memang dia itu mengacu pada regulasi. Artinya soal yang dibuat memiliki dasar. Dia berbeda dengan seleksi tes sosial kultural dan manajerial, yang dimana dia hanya berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan sosial atau bagaimana sikap kita di lingkungan kerja. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, soal kompetensi teknis kalau di tes CPNS dia ini merupakan bagian dari SKB atau seleksi kompetensi bidang. Artinya soal-soal yang dibahas itu atau semua berkaitan dengan tugas pokok teman-teman. Misalnya jabatan penyuluh pertanian. Nah, seleksi kompetensi teknis ini membahas semua hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok
atau hal-hal yang berhubungan dengan penyuluhan pertanian itu sendiri. Jadi teman-teman tidak bisa menjawab asal-asalan, karena setiap soal atau setiap jawaban yang teman-teman pilih, yang benar akan mendapatkan nilai dan yang salah teman-teman tidak mendapatkan poin apa-apa. Berbeda dengan sosial, kultural, dan manajerial. Sehingga saya pribadi akan menekankan untuk banyak belajar atau memfokuskan di bagian kompetensi teknis ini, karena saya rasa salah jawab tidak ada nilai, dan soal-soal yang dibuat itu memang mempunyai dasar atau mempunyai referensi, sehingga kita harus belajar memang betul-betul dari sumbernya, yang tidak bisa kita hanya pada saat tes nanti menjawab berdasarkan feeling atau berdasarkan tebak-tebakan saja seperti itu. Jadi memang di bobot soalnya juga banyak, peluang salahnya juga otomatis pasti banyak, dan nilai ambang batasnya juga otomatis sangat besar, sehingga teman-teman harus bisa memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan dengan harus benar-benar memahami apa itu tes kompetensi teknis dan apa itu poin-poin nanti yang akan mau ditanyakan, atau poin-poin yang harus teman-teman jawab itu memang harus benar sesuai dengan soal-soal yang ditanyakan. Nah, sehingga secara pribadi saya menaruh tes kompetensi teknis ini di urutan pertama sebagai fokus utama belajar tes P3K di tahun ini. Nah, kalau saya merasa sudah memahami betul-betul tentang kompetensi teknis ini, di urutan kedua itu saya masukkan tentang seleksi sosial, kultural, dan manajerial. Kenapa wawancara di urutan ketiga? Karena wawancara ini selain jumlah soalnya yang sedikit, kemudian waktunya yang cukup terbatas, namun tes wawancara ini tidak soal-soal yang diberikan itu mirip-mirip sebenarnya. Saya sudah diskusi dengan teman-teman saya yang tes P3K tahun kemarin, itu ternyata soalnya hanya soal-soal dasar, dan ada juga yang berhubungan dengan ini sosial, kultural, dan manajerial. Artinya misalnya seperti tujuan kita memilih jabatan ini, kemudian sikap kita dalam bekerja nanti seperti apa, kurang lebih seperti itulah. Makanya dengan durasi waktu yang cepat, saya bisa prediksi bahwa di tes wawancara ini tidak terlalu sulit, karena ada bersinggungan dengan soal-soal di bagian sosial, kultural, dan manajerial. Nah, sosial, kultural, dan manajerial seperti yang teman-teman ketahui itu merupakan soal-soal, kalau kita mengacu di Kepmenpan nomor 652 tahun 2023, kalau teman-teman lihat soal-soal yang berkaitan dengan manajerial atau kompetensi manajerial itu untuk menilai komitmen, kemudian kemampuan, perilaku individu dalam berorganisasi yang diamati dan diukur untuk meliputi ini teman-teman kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, yang pada intinya secara sederhana itu dia menggambarkan bagaimana kita bersikap di dalam suatu lingkungan sosial atau di dalam lingkungan kerja. Artinya apa? Jenis soal yang disampaikan itu berbeda dengan jenis soal atau pertanyaan pada seleksi kompetensi teknis yang dia memang mengacu pada regulasi-regulasi tertentu. Artinya tidak paten, jawaban yang kita berikan itu harus mempunyai tolak ukur atau instrumen dari suatu regulasi. Selain itu teman-teman, di seleksi sosial, kultural, dan manajerial ini juga jika teman-teman menjawab salah, tetap pada nilainya yang terendah, yaitu 1. Artinya apa? Teman-teman memiliki peluang lolos itu 2 kali lipat lah, yang dimana yang pertama dari soal-soalnya yang hanya berhubungan dengan hal-hal di lingkungan sosial, lingkungan tempat kerja. Dan yang kedua, soal-soalnya tidak berdasarkan pada regulasi-regulasi tertentu, atau memang ada patokan-patokan yang paten yang memang harus dijawab, harus sama dengan
apa yang sudah ditentukan, sehingga peluang lolos di sosial kultural dan manajerial itu menurut saya teman-teman, karena ini saya memposisikan diri sebagai orang yang akan tes nanti, itu peluangnya masih sangat besar dibandingkan dengan seleksi kompetensi teknis. Tetapi pada intinya saya kembalikan lagi kepada teman-teman, mau menggunakan strategi apa, atau teman-teman sudah mempunyai strategi tersendiri, silahkan. Di sini saya hanya ingin berbagi saja bahwa hal utama saya sebagai seorang calon peserta nanti, misalnya yang akan saya pelajari, yang akan saya perkuat dalam persiapan saya nanti, itu yang pertama adalah kompetensi teknis. Karena itu dia tadi hal-hal yang sudah saya jelaskan, soal-soalnya itu memang memiliki dasar, kemudian jika kita menjawab salah otomatis tidak memiliki nilai jika dibandingkan dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural. Itu teman-teman memiliki, bagi saya sih masih memiliki dua peluang lah untuk lolos di tes ini, untuk memenuhi nilai ambang batas. Begitu juga dengan nilai dengan tes wawancara. Artinya kalau kita mau lihat besar kecil dari peluangnya, di mana kecilnya peluang kita untuk lolos, disitulah kita harus banyak mempersiapkan diri untuk mencegah agar peluang yang kecil tadi bisa menjadi lebih besar atau sama dengan komponen-komponen tes yang lain. Nah, ini untuk kompetensi manajerial. Kemudian yang ini untuk kompetensi sosial kultural, yang pada intinya kalau teman-teman lihat secara sederhana, soal-soal yang akan disebutkan atau ditanyakan itu hanya berhubungan dengan seputaran lingkungan-lingkungan sosial di masyarakat, etika, nilai, yang pada intinya kalau kita mau rangkum semua itu hal-hal yang baik yang harus kita sampaikan, yang harus kita jawab pada soal-soal yang diberikan nanti. Yang terbaik dari yang terbaik, yang paling terbaik memiliki nilai yang paling tinggi, dan yang terendah itu nilainya 1. Jadi secara sederhana ini hanya soal-soal yang berkaitan dengan lingkungan sosial, lingkungan tempat kerja, yang dimana teman-teman bisa menjawabnya berdasarkan apa yang teman-teman anggap itu memang paling benar, yang paling baik, yang sudah sesuai dengan aturan pada saat teman-teman berada di lingkungan sosial atau di lingkungan kerja nantinya, dibandingkan dengan yang sudah saya sebutkan tadi itu di kompetensi teknis. Misalnya di jabatan penyuluh pertanian, penyusunan program itu dimulai kapan, kemudian apa-apa saja prinsip dari penyusunan program. Nah, hal-hal ini kan hal-hal yang memang harus teman-teman jawab berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan. Artinya ada poin-poin yang memang benar, yang sudah ditetapkan, sehingga teman-teman menjawab itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, berbeda dengan yang di sosial kultural dan manajerial. Nah, mungkin itu saja teman-teman sedikit gambaran atau strategi jika saya sebagai seorang peserta tes P3K di tahun ini. Jika teman-teman merasa baik untuk diterapkan, silahkan. Jika teman-teman juga sudah memiliki metode yang lain, silahkan teman-teman terapkan yang mana yang terbaik menurut teman-teman. Dan yang terakhir mungkin saya sampaikan, silahkan teman-teman perbanyak referensi, khususnya untuk seleksi kompetensi teknis. Referensi belajar teman-teman dari apa saja, media apa saja yang bagi teman-teman itu bisa membantu teman-teman. Jangan hanya berpatokan di soal-soal tes saja, tapi teman-teman juga harus sebisa mungkin memahami dari mana sumber-sumbernya. Artinya dari mana regulasi-regulasi yang memunculkan soal-soal yang telah teman-teman pelajari, sehingga teman-teman bisa memahami tentang penjelasan-penjelasan dari soal-soal yang telah teman-teman lihat, teman-teman pelajari. Artinya biar bagaimanapun soal itu mau dibalikan, jika teman-teman sudah memahami konsep dasarnya seperti apa, tapi pasti teman-teman tidak bisa lagi terkecoh dengan adanya perubahan-perubahan bentuk soal yang akan teman-teman dapat nanti pada saat tes.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga bisa lulus tahun ini. Terima kasih atas dukungannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.